Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusolli ala rasul karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas keluarga negaraan ini. Tak lupa salat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Susandri Batubara yang telah memberikan tugas ini kepada kami dan sebagai dosen pengampu mata kuliah keluarga negara. Oke, kami dari kelompok 6. Saya mewakili kelompok 6 sebagai moderator, yaitu saya yang bernama Mirza Mahendra Siregar, kemudian teman-teman saya yang bernama Said Ihsan Fauzi, kemudian Saidina Putri, kemudian Ria Anjriani Putri, kemudian Putri Agustina, dan Nur Hasanah Siregar. Oke, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai HAM. Diharapkan kepada teman-teman agar dapat menyimak video kami dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai sejarah HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih sebatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sejarah HAM di Indonesia. Berdasarkan dari periode perkembangannya, untuk sejarah perkembangan HAM di Indonesia terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Menurut Prof. Dr. Bagir Manan yang ada dalam buku berjudul Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM, yaitu yang pertama 1 sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Untuk perkembangan HAM dalam periode ini banyak dijumpai pada organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Indonesia seperti Budi Utomo atau hak mengeluarkan pendapat, kemudian Syarikat Islam atau hak hidup layak dan bebas penindasan, kemudian Perhimpunan Indonesia atau hak menentukan nasib sendiri, dan Partai Komunis Indonesia atau hak berkaitan dengan alat produksi. Pengertian HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia mempunyai cabang tersendiri dan mempelajarinya. Untuk itu, ada beberapa hak asasi menurut para ahli. Seperti menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa dicabut. Karena sifat HAM adalah mendasar dan suci. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki sejak orang lahir ke dunia. Karena hak sifatnya universal. Karena hak yang dimiliki tanpa adanya keterbatasan. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi adalah segala hal yang berhubungan dengan urusan pribadi seseorang. Contohnya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak yang berhubungan dengan politik seseorang. Seperti contoh, hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu perekonomian seseorang. Seperti contoh, hak untuk jual beli. Ciri-ciri HAM yang meliputi hakiki, universal, tetap, dan utuh. Yang pertama, hakiki. HAM bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia
merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Ciri HAM selanjutnya adalah universal. Artinya, keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Yang ketiga adalah tetap. Bersifat tetap bermakna bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Ciri pokok HAM selanjutnya adalah bersifat utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, dan hak politik. Pelanggaran HAM dan peradilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari bentuk pelanggaran HAM berat itu. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh pihak aparatur negara maupun bukan aparatur negara. Karena itu, penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara. Kasus pelanggaran HAM. Nah, kasus pelanggaran HAM itu dikategorikan menjadi dua, yaitu kasus pelanggaran HAM massal dan kasus pelanggaran HAM biasa. Kasus pelanggaran HAM massal itu seperti pembunuhan, penganiayaan, pembudakan. Nah, sementara kasus pelanggaran HAM biasa itu seperti penyiksaan, pencemaran nama baik, tidak menghargai pendapat orang lain. Itu juga termasuk pelanggaran HAM ya guys, walaupun itu tidak terlalu berat. Oke, di sini kita akan bahas tentang kasus pelanggaran HAM yang sempat viral waktu itu di Indonesia ya, yaitu demonstrasi mahasiswa tentang RUU KUHP. Kenapa itu termasuk pelanggaran HAM? Karena demonstrasi yang sebenarnya itu bukan seperti itu. Demonstrasi yang sebenarnya itu berkumpul dalam satu ruangan dan saling mengemukakan pendapatnya masing-masing. Bukan seperti yang viral waktu itu, yang kita lihat di televisi, yang kita lihat di sosial media. Itu bukan seperti itu. Makanya itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM walaupun itu pelanggaran HAM biasa. Nah, singkatnya tentang kenapa mahasiswa itu sempat demos tentang RUU KUHP itu, jadi sejumlah pasalnya itu bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan demokrasi. Jadi banyak mahasiswa yang tidak terima dengan rancangan undang-undang itu. Nah, ada lagi juga tentang KPK, di mana maksud dari undang-undang itu melemahkan pemberantasan korupsi. Nah, jadi kita itu kayak mendukung koruptor gitu kan. Nah, jadi ya dari situ mahasiswa juga tidak setuju tentang undang-undang itu. Makanya mereka ingin mengemukakan pendapat mereka kepada petinggi-petinggi negara bahwasannya mereka kurang setuju tentang rancangan undang-undang itu. Begitu. Nah, dari kasus yang saya jelaskan tadi itu termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM yang biasa. Kenapa? Karena di situ mahasiswa ingin mengemukakan pendapatnya tapi tidak didengar atau tidak diterima oleh para petinggi-petinggi negara. Jadi itu termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM yang biasa, yaitu tidak menghargai pendapat orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.